Halo sobat semua, kembali lagi dengan alur cerita film. Sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya dan diberikan kemudahan di setiap apa yang kalian lakukan. Nah, pada kali ini akan ngebahas film Bollywood yang berjudul Sanam Teri Kasam yang rilis pada tahun 2016. Film ini bergenre romantis dengan ending yang sangat sedih. Film ini menceritakan di mana seorang perempuan bernama Saraswati, biasa disapa Saru, dengan penampilan biasa saja diharuskan untuk segera menikah. Tapi sayang tidak ada seorang pria yang mau dengannya. Hingga suatu waktu Saru bertemu dengan pria bernama Inder yang berpenampilan dan kehidupannya berbanding terbalik dengannya. Terkesan urakan namun sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak sembarangan. Adegan bermula di sebuah apartemen di mana keluarga Saru sedang mempersiapkan pertemuan dengan pria yang akan dijodohkan dengannya. Di sisi lain, Inder yang merupakan tetangganya mendengar percakapan ayah Saru yang begitu keras dalam mempertahankan kebiasaan adat istiadat keluarga. Kembali kepada keluarga Saru yang tengah berbenah menanti kedatangan tamunya. Kemudian ayah Saru menerima telepon di mana tamunya tidak jadi datang karena telah bertemu dan cocok dengan perempuan lain yang dijodohkan dengannya. Itu artinya perjodohan Saru batal. Di sini adik Saru bernama Kaveri yang sangat ingin menikah dengan kekasihnya sangat kesal karena harus menunggu lagi agar bisa menikah dengan kekasihnya Sanjay. Karena biar bagaimanapun Saru adalah anak tertua dan harus menikah terlebih dahulu. Itulah yang bisa diucapkan ibu mereka. Singkat cerita, Saru dan ayahnya berangkat kerja. Saat hendak turun, ayah Saru marah karena lift tertahan dan ternyata itu adalah ulah Inder yang sedang bermesraan dengan pacarnya. Seketika Inder pun terpesona dengan Saru yang melintas di depannya. Lalu ayah Saru yang sangat marah dan murka dengan kelakuan mesum Inder melaporkan hal itu kepada ketua RT. Dari sinilah mereka tahu jika Inder ini adalah mantan narapidana dengan kasus pembunuhan sejak umur 13 tahun. Inder juga merupakan anak dari orang yang sangat berpengaruh di kota itu. Lalu adegan berpindah di mana Saru yang bekerja di perpustakaan merasa sangat senang pada saat Abhimanyu menghampirinya. Abhimanyu ini merupakan pria pujaan hatinya. Jadi, pada saat Abhimanyu meminta pertolongan untuk menjadi boneka beruang di sebuah acara amal untuk anak-anak, Saru pun tidak bisa menolak dan hatinya sangat berbunga-bunga. Singkat waktu, Saru mengenakan kostum boneka beruang dan mulai menghibur anak-anak. Di sini, anak-anak pun sangat gembira. Namun, sesaat kemudian, Saru dihampiri oleh beberapa wanita yang mengejeknya karena membantu Abhimanyu untuk menjadi boneka beruang. Saru yang begitu polos pun sangat sedih mendengar hal itu. Lalu ia pergi meninggalkan acara tersebut. Saru pun menangis di dalam lift. Kemudian pada saat itu ada seorang bernama Inder masuk ke dalam lift itu juga. Dan tiba-tiba saja listrik dalam gedung itu padam dan mereka terjebak di dalam lift yang tidak bisa dibuka. Saru dan Inder pun kepanasan di dalam lift tersebut. Inder yang merasa kepanasan pun membuka bajunya. Tanpa sadar, pada saat Inder akan membuka celananya, Saru pun membuka topeng beruangnya dan berteriak. Inder pun kembali memakai bajunya karena ternyata di dalam boneka itu adalah seorang perempuan. Pada akhirnya Saru yang menggunakan kostum beruang pun merasa sangat gerah. Lalu ia mencoba membuka kostumnya, namun tidak berhasil hingga Inder pun menawarkan bantuan. Pada saat kostum tersebut hampir berhasil terbuka, listrik pun kembali hidup dan lift kembali berfungsi. Saru langsung berlari meninggalkan Inder dan kepala beruangnya. Lalu di saat itu juga Inder pun mencari dan menemui Saru untuk mengembalikan kepala beruang yang ia tinggalkan di dalam lift. Tidak berapa lama kemudian Inder meminta rekomendasi buku bacaan untuk seorang mantan narapidana. Nah, dari sinilah Inder mulai rajin berkunjung ke perpustakaan hanya untuk sekedar meminjam buku dan mengembalikannya sembari melihat Saru yang begitu pendiam bekerja di perpustakaan. Kemudian diperlihatkan adegan di mana keluarga Saru sedang makan malam. Sembari membicarakan perjodohan Saru, di mana akan ada seorang pria keturunan Brahmana, teman dari Sanjay kekasih Kaveri, akan berkunjung bertemu dengan Saru. Singkat waktu, pria yang akan dijodohkan dengan Saru telah datang. Saru dan Kaveri pun menyambut mereka. Mereka pun ngobrol kesana kemari. Pria yang bersama Sanjay itu bernama Arun.
Saru hanya bisa terdiam melihat mereka semua. Hingga kemudian Arun dan Sanjay pun pamit pulang dari rumahnya. Sesaat kemudian ternyata HP Arun tertinggal di sofa. Dan Kak Ferry pun meminta Saru untuk mengantarkan HP itu. Namun saat Saru akan menghampiri Arun dan Sanjay, dia mendengar percakapan mereka berdua. Kalau Saru ini kurang menarik, terlihat tua dan gayanya seperti bibi-bibi. Saru sangat terpukul dengan apa yang mereka ucapkan, dan Inder melihat kejadian itu, tapi dia hanya diam saja. Saru yang sedih kembali menemui Kak Ferry, namun malah Kak Ferry yang menangis dan marah karena Sanjay mengancam jika tidak menikah bulan depan maka dia akan memutuskannya. Hingga Kak Ferry pun ingin kabur dan kawin lari dengan Sanjay. Namun Saru pun menahannya dan berjanji akan segera menikah agar adiknya tersebut bisa menikah secepatnya. Suatu ketika pada saat merapikan buku yang berserakan di meja perpustakaan, Saru melihat sebuah majalah dengan cover Ruby Malhotra, seorang perias yang sangat terkenal di negara itu. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi manajernya dan membuat janji bertemu. Tapi sayang dia harus menunggu selama 3 bulan dan jika ia memiliki rekomendasi bisa bertemu lebih cepat dengan Ruby Malhotra. Kemudian Saru pun teringat jika Ruby Malhotra merupakan pacar Inder. Diam-diam Saru datang ke rumah Inder pagi-pagi buta. Ia meminta tolong agar diberikan rekomendasi agar bisa bertemu dengan Ruby. Namun tiba-tiba saja Ruby masuk mencari Inder dalam keadaan mabuk. Ruby yang melihat ada perempuan lain sedang bersama Inder pun marah dan menuduh mereka berbuat yang tidak-tidak. Hingga pada akhirnya Inder pun mengatakan jika Saru datang meminta rekomendasi untuk bertemu dengan Ruby. Ruby yang sudah terbawa emosi melempar botol minumannya ke dinding. Namun sayangnya pecahan botol itu mengenai punggung Inder pada saat melindungi Saru. Saru terkejut melihat luka di punggung Inder. Ia merasa bersalah dan terus mengikuti Inder pergi ke apotik, walaupun Inder sudah menyuruhnya untuk pulang. Saat sedang berada di apotik, mereka menarik perhatian polisi yang kemudian mendekatinya dan menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit. Inder yang mengacuhkan saran itu membuat marah polisi dan akan membawa Inder ke kantor. Namun di sini Saru memohon agar melepaskan mereka berdua dengan bermodalkan "sorry I love you". Akhirnya mereka dibebaskan dan diantarkan pulang. Saat mereka telah sampai, penjaga pun melaporkan ke ketua RT dan penjaga itu pun mengikuti untuk melihat apa yang mereka berdua lakukan. Di sini Saru membantu mengobati luka Inder, sementara penjaga memberitahu ayah Saru, ketua RT serta mengumpulkan massa untuk menggerebek mereka. Pada saat penjaga dan lainnya tiba di kamar Inder, mereka melihat Saru dan Inder sedang berada di atas ranjang dengan kondisi Inder tidak mengenakan baju. Ayah Saru yang berada di situ pun terdiam dan shock melihatnya. Kemudian ia menelpon istrinya untuk menyiapkan upacara kematian Saru. Ayah Saru yang keras dalam berprinsip ini menganggap putrinya Saru telah meninggal. Singkat cerita, Saru yang telah dianggap meninggal oleh ayahnya mencari rumah namun tidak kunjung mendapatkannya. Dan pada akhirnya Inder datang menawarkan rumah dan Saru senang dengan rumah itu. Kemudian Saru bersama Inder mencari perabotan dan peralatan untuk mengisi rumah barunya. Mereka berdua pun sangat bahagia. Di lain waktu, pada saat Inder dan Saru akan pulang sehabis mencari barang-barang untuk keperluan rumah barunya, Saru melihat sebuah dompet jatuh dan Inder melihat dompet itu kemudian membuangnya. Saru mengambilnya kembali dan memberikan kepada pemilik dompet itu dan menunjuk ke arah Inder jika dia dan Inder lah yang menemukannya. Namun Inder pergi dan Saru kembali mengejarnya. Namun di sini Inder mendorong Saru hingga terjatuh. Inder seperti kesal dan benci saat melihat dompet itu, terselip dendam di wajahnya. Setelah ia meluapkan kekesalan dan kebenciannya, lalu dia kembali teringat dengan Saru. Kemudian dia mencari ke rumah namun tidak ada, mencari di rumah orang tua pun nihil hasilnya. Hingga saat itu Inder kembali ke tempat di mana dia mendorong Saru dan ternyata benar saja Saru masih duduk berada di tempat itu. Inder lalu meminta maaf dan Saru pun memaafkannya. Akhirnya mereka pulang. Pada saat di perjalanan, Inder mengatakan dompet itu adalah milik ayahnya dan dia sangat membencinya. Ternyata Saru telah mengetahuinya. Dia melihat di dalam buku yang terdapat foto Inder bersama ayahnya yang seorang pengacara terkenal di India.
Lalu kemudian Inder mengajaknya ke Dharavi untuk merubah penampilan Saru agar terlihat cantik, agar bisa mendapatkan pria keturunan Brahmana dengan lulusan terbaik dan direstui oleh orang tua Saru. Singkat waktu mereka telah sampai dan Saru pun dirubah penampilannya. Setelah selesai, Inder pun terpana dengan Saru yang semakin tambah cantik. Lalu kemudian Inder mengajaknya menemui orang tua Saru. Pada saat Saru sampai di depan rumah, ia sangat terpukul untuk kesekian kalinya. Saru melihat fotonya terpampang dengan diiringi doa-doa kematian. Saru pun pergi meninggalkan rumah sambil menangis. Singkat cerita, dengan perubahan yang ada pada dirinya membuat Abhimanyu tertarik dan terus mencari Saru yang sedang cuti untuk beberapa hari. Hingga suatu waktu Abhimanyu pun bertemu dengan Saru dan menyatakan isi hatinya. Abhimanyu mengajak Saru untuk menikah. Saru yang selama ini memendam cinta padanya pun sangat senang mendengar hal itu. Lalu adegan berpindah di mana Saru menemui Inder yang sebelumnya menelpon. Dan Saru mengatakan jika ia dilamar oleh Abhimanyu. Inder hanya terdiam dan mengatakan jawab saja iya, sembari pergi meninggalkan Saru. Setelah Saru mengatakan jika telah dilamar Abhimanyu, Inder pun merasa hancur. Namun dia hanya diam saja dan melampiaskan kekecewaannya seperti apa yang ia lakukan sebelum bertemu dengan Saru. Namun Inder selalu ada pada saat Saru membutuhkan pertolongan mempersiapkan pernikahannya dengan Abhimanyu. Hingga suatu waktu di hari pernikahan Saru dan Abhimanyu di kantor KUA, Abhimanyu tak kunjung tiba. Hal ini membuat Saru semakin cemas, ditambah ucapan kepala KUA yang membuat Saru pergi menuju ke rumah Abhimanyu. Saru menanyakan alasan kenapa Abhimanyu tidak datang. Abhimanyu mengatakan karena orang tua Abhimanyu menolak pernikahan itu. Dan untuk kesekian kalinya lagi, Saru sangat terpukul dengan pernyataan Abhimanyu dan ayahnya. Lalu di kemudian hari saat Inder hendak meninggalkan rumah, datang ibu Saru dengan membawa undangan pernikahan Kaveri dan meminta tolong agar Inder memberikan kepada Saru. Pada awalnya Inder menolak, namun akhirnya Inder bersedia menyampaikan undangan itu. Lalu kemudian Inder mencari Saru di perpustakaan, namun Saru sudah tidak bekerja di perpustakaan dan tak ada informasi mengenai dirinya. Inder sedikit terkejut dengan hal itu dan terus mencoba mencari keberadaan Saru hingga dia menemukan Saru di sebuah hutan. Setelah terjadi perbincangan, intinya siapa aku di matamu, sebuah statement penegasan antara mereka berdua. Lalu Saru memeluk Inder, namun saat itu juga Saru pingsan dan tak sadarkan diri. Dengan segera Inder membawanya ke rumah sakit. Dari situlah ia tahu jika Saru ini mengidap tumor di otaknya yang cukup ganas. Dokter pun mengatakan jika penyakit itu yang membuat Abhimanyu membatalkan pernikahan dengannya. Seketika Inder pun menemui Abhimanyu dan langsung mengajarnya. Singkat cerita, Inder mendampingi Saru untuk pergi ke pernikahan Kaveri. Namun pada saat tiba di depan tempat pesta Kaveri, Inder mengajak ke gedung lainnya. Dengan sedikit penasaran, Saru mengikuti Inder. Ternyata Inder mempersiapkan sebuah tempat dengan TV yang menampilkan acara pesta Kaveri. Saru begitu senang melihat momen tersebut, walau hanya sebatas melalui live video. Di akhir acara, Inder menyatakan perasaannya dengan Saru. Namun kali ini Saru yang selalu kecewa menolak ajakan Inder untuk menikah, jika hanya karena simpati kepada Saru. Kemudian Saru kembali drop dan masuk ke rumah sakit untuk dirawat. Lalu adegan berpindah di mana Inder mendatangi rumah orang tua Saru. Dia kemudian melepas bunga yang dikalungkan pada foto Saru. Ayah Saru yang melihatnya marah dan menampar Inder. Di sini Inder hanya meminta jangan pernah mengalungkan bunga di foto Saru, kemudian pergi begitu saja. Terlihat Inder sedang tidur di lantai atas apartemen karena mabuk semalaman dan dibangunkan oleh polisi yang mendapatkan laporan dari ketua RT dan warga apartemen itu. Lalu polisi mengajak Inder ke kantor polisi dan Inder mengikutinya. Di sisi lain terlihat Saru yang telah diizinkan untuk pulang dengan syarat harus selalu kontrol setiap hari dan dokter menanyakan keberadaan Inder yang setiap hari menemani Saru. Saru hanya bisa terdiam saja. Inder yang berada di kantor polisi sedikit gelisah dan ingin menelepon, namun polisi tak menghiraukannya dan Saru masih menunggu Inder di depan rumah sakit. Pada akhirnya Saru pun menuju ke perpustakaan dengan taksi. Inder yang sedang berusaha mendapatkan izin untuk menelpon akhirnya memaksa dan kabur dari kantor itu.
Polisi pun mengejar Inder. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Inder berhasil diborgol oleh beberapa orang polisi. Namun pada akhirnya beberapa orang polisi itu bisa dilumpuhkan hingga saat akan mengajar polisi. Ternyata itu adalah kepala polisi dan Inder pun terdiam. Saru yang berada di perpustakaan menyerahkan sebuah buku kepada resepsionis dan memintanya untuk menerbitkan ulang. Kemudian Saru pun bernostalgia di mana saat itu Inder meminta rekomendasi buku bacaan. Sembari meneteskan air mata, tidak sengaja melihat tulisan pada sebuah kertas yang ternyata berisi pesan dari Inder. Saru sedikit terkejut dengan tulisan-tulisan itu. Kemudian ia mencoba menelusuri buku-buku yang pernah dipinjam Inder. Ternyata benar, di setiap kertas terdapat pesan, ajakan kencan dan gombalan dari Inder. Namun, pada saat itu Saru tak menyadarinya. Dia pun merasa sangat menyesal akan hal tersebut. Kembali di mana Inder berhadapan dengan kepala polisi yang penasaran hal apa yang membuatnya begitu nekat untuk kabur. Singkat waktu, Inder pun diantar oleh polisi menuju rumah sakit. Namun, pada saat melintasi perpustakaan, Inder berhenti untuk menelusuri ruangan perpustakaan. Saat itu ia melihat Saru sedang duduk di lantai bersama buku-buku yang pernah ia pinjam. Kemudian ia menghampiri Saru. Di sini Saru mengatakan semuanya dan bertanya kenapa Inder mengizinkan ia bersama Abimanyu jika ia suka dengannya. Inder mengatakan dia sadar akan dirinya yang tidak layak di mata orang tua Saru karena Inder merupakan mantan narapidana dan juga bukan lulusan di kampus ternama. Setelah semua itu akhirnya Saru pun meminta Inder untuk menikahinya dan mereka berpelukan. Lalu kepala polisi yang menangkapnya itu menghampiri mereka dan akhirnya polisi tersebut melepaskan borgol untuk diberikan kepada Saru sebagai hadiah pernikahan darinya. Singkat cerita, Inder kembali ke rumah orang tua Saru. Inder mengatakan jika ia akan menikahi Saru besok paginya dan jika Saru melihat fotonya masih dikalungi oleh bunga, dia akan sangat sedih. Lalu di hari berikutnya Inder dan Saru menikah di kantor urusan agama dengan kepala polisi sebagai saksinya. Saat pernikahan sedang berlangsung, orang tua Saru datang dengan sedikit drama. Akhirnya mereka pun diizinkan menikah oleh orang tuanya. Saru dan ibunya pun bahagia. Begitu juga dengan kepala polisi sedikit lega mendengar izin dari ayah Saru. Namun sangat disayangkan kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama. Saru kembali drop pada saat selesai menandatangani buku pernikahan. Dan Saru kembali dilarikan ke rumah sakit. Pada saat Saru telah sadar, orang tua Saru pun terlihat senang. Ketika itu dokter masuk dan mengucapkan selamat atas pernikahan Saru. Kemudian Saru menanyakan apakah waktunya bisa sampai hingga inainya memudar. Dokter hanya tertunduk terdiam. Ayah Saru sangat terkejut dengan pernyataan dari anaknya itu. Ia pun lemas tak berdaya menangis begitu sangat menyesali perbuatannya selama ini. Adegan berpindah di mana polisi menghampiri Inder yang sedang berada di luar ruangan. Polisi mengatakan jika Saru pernah meminjam buku berjudul Tumhari Sorry I Love You 3 bulan yang lalu dan mengajukan untuk diterbitkan ulang. Di dalam buku itu terdapat bunga mawar yang mengering pada halaman 65, di mana pada halaman itu terdapat foto Inder bersama ayahnya di bawah pohon oak yang ditanam tahun 1858. Di halaman itu juga terdapat tulisan pensil 1994 hingga 2015. Inder terkejut dengan apa yang dikatakan polisi itu dan langsung pergi menuju sebuah rumah besar yang ternyata rumah itu adalah rumah ayahnya yang sangat ia benci. Inder menemui ayahnya dan meminta tanah makam seluas 2 yard di samping pohon oak yang ditanam tahun 1858. Ayahnya ingin tahu alasan Inder meminta tanah itu dan bertanya siapa lagi yang telah ia bunuh. Karena melihat darah di badan Inder. Karena masih terbesit rasa benci, Inder pun langsung pergi begitu saja. Inder kembali menemui Saru di rumah sakit. Saru pun terbangun dan Inder menceritakan alasan kenapa dia dipenjara selama ini. Hal itu ia lakukan karena mengakui kesalahan bibi yang telah merawatnya. Bibinya telah membunuh pamannya karena membela diri. Karena Inder merasa ayahnya tidak akan menerima alasan bibinya, maka Inderlah yang mengaku yang telah membunuh pamannya. Namun pada saat ia di penjara, saat itu ayahnya
yang merupakan pengacara handal pun tidak sedikit pun membelanya. Dari situlah ia merasa sangat membencinya. Sesaat kemudian waktu Saru pun telah habis. Saru pun meninggal dalam pelukan Inder. Sesaat kemudian Inder keluar dan memeluk orang tua Saru, lalu berjalan dengan penuh kehampaan. Di tengah kekosongan itu, ayah Inder pun muncul dan mengatakan akan memberikan tanah makam seluas 2 yard di samping pohon owa sebagai mas kawinnya. Kemudian ia akan menyelamatkan menantunya itu karena tidak ingin melakukan kesalahannya untuk kedua kalinya. Inder pun mengatakan jika Saru telah tiada. Seketika ayah Inder pun terkejut dan lemas mendengar akan hal itu. Inder pun memeluk ayahnya. Mereka pun kembali berdamai dengan masa lalunya. Kemudian adegan diperlihatkan di mana Inder yang telah sukses mengikuti jejak ayahnya sebagai pengacara handal sedang mengunjungi makam Saru yang merupakan keinginan di akhir hidupnya, di mana ia dimakamkan di dekat pohon owa yang ditanam tahun 1858 di halaman rumah keluarga Parihar, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. See you.